Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Honda dari kelas 1C dengan NPM 2314060148. Prodi PCSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Video saya bertemakan dengan sejarah. Candi Lor merupakan bangunan bersejarah yang berada di kota Nganjuk, tepatnya berada di desa Candirejo, kecamatan Lojarat. Bangunan ini diyakini sebagai monumen atau tugu peringatan cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Candi ini dibangun dengan menggunakan batu andesit sebagai bahan dasarnya. Candi ini juga disebut dengan Candi Poto atau Candi Batu Bata karena terlihat seperti tersusun dari batu bata merah. Candi Lor memiliki bentuk sederhana dengan atap berbentuk limas bersusun 3 serta tidak memiliki relief atau ornamen yang menghiasi dindingnya. Candi ini berdiri di atas tanah dengan luas 1.654 meter persegi dengan luas alas 142,6 meter persegi dan tinggi candi yaitu kurang lebih 9,3 meter. Selain candi utama, terdapat 2 candi pewara atau pengiring yang ada di depan candi. Hingga kini, candi pewara sebelah utara diyakini oleh masyarakat setempat sebagai makam dari Eyang Kerto dan Eyang Kerti, yang merupakan abdi setia Mpu Sendok. Komponen lain dari candi ini adalah pecanyoni dan ambang pintu. Selain itu, ditemukannya prasasti yang disebut sebagai prasasti Anjuk Ladang. Dalam prasasti Anjuk Ladang, tertulis bahwa pada tahun 937 Masehi, Raja Mpu Sendok memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara, serta Rakai Kanuruhan untuk mendirikan sebuah bangunan suci yang bernama Sri Jaya Merta sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang dan sebagai kawasan swatantra atau daerah bebas pajak atas jasa warga Anjuk Ladang dalam peperangan. Kisah peperangan antara Mpu Sendok dengan tentara dari Kerajaan Sriwijaya bermula dari adanya perseteruan yang terjadi di dalam keluarga Wangsa Sanjaya. Pada tahun 928, perseteruan tersebut mencapai puncaknya, sehingga Dyah Wawa, Raja Mataram kuno, melakukan antisipasi dengan memerintahkan Rakai Hinu Mpu Sendok untuk memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Apalagi pusat kerajaan Mataram yang sekarang diperkirakan berada di wilayah Yogyakarta juga mengalami kerusakan parah akibat letusan gunung berapi disertai gempa bumi dan hujan material abu vulkanik. Saat itu, Raja Wawa memberikan keleluasaan secara penuh kepada Mpu Sendok untuk mempertahankan diri dari kemungkinan adanya serangan Kerajaan Sriwijaya dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di sekitarnya tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Raja Wawa. Bermodalkan kepercayaan dari Dyah Wawa atau ayah mertuanya tersebut, Mpu Sendok kemudian menyiapkan strategi dengan memobilisasi masyarakat untuk menghadapi serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Mpu Sendok pun melibatkan seluruh warga Anjuk Ladang untuk membantu prajurit Mataram berperang melawan tentara Kerajaan Sriwijaya. Strategi ini biasa disebut dengan istilah perang rakyat semesta. Di bumi Anjuk Ladang, Mpu Sendok telah betul-betul mempersiapkan strategi perang yang sangat luar biasa. Di sebuah lapangan yang terbuka, dikelilingi pepohonan perdu yang lebat, untuk tempat persembunyian penduduk Anjuk Ladang sebagai kekuatan terbesarnya. Sehingga
Begitu perang terbuka antara tentara dua kerajaan terjadi, dari dalam pepohonan perdu yang lebat, tiba-tiba keluar rakyat Anjuk Ladang dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu Mpu Sendok mengepung dan menghabisi para prajurit kerajaan Sriwijaya. Area lapangan terbuka itu pun menjadi ladang pembantaian bagi tentara kerajaan Sriwijaya. Puas atas keberhasilan Mpu Sendok dalam mengalahkan prajurit dari kerajaan Sriwijaya tersebut, Raja Wawa kemudian menyerahkan kekuasaan kerajaan Mataram kepada Mpu Sendok. Penyerahan kekuasaan tersebut terjadi pada tahun 929 Masehi dan langsung ditindaklanjuti dengan pendirian kerajaan baru di Jawa Timur oleh Mpu Sendok dengan diberi nama Kerajaan Medang. Kemudian Mpu Sendok mengangkat dirinya sebagai Raja Medang yang pertama dengan gelar Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa dengan mendirikan dinasti baru yaitu Wangsa Isyana. Candi Lor dibangun sebagai wujud terima kasih Mpu Sendok kepada warga sekitar yang telah membantunya saat berperang dan berakhir dengan kemenangan. Mpu Sendok pun memberikan hadiah berupa penetapan area dengan status Sima Swatantra Anjuk Ladang. Sima Swatantra memiliki arti bahwa daerah tersebut daerah bebas pajak. Di samping itu, Anjuk sendiri berarti tinggi atau dalam arti simbolis yaitu mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, sedangkan Ladang berarti tanah atau dataran. Dengan demikian, Anjuk Ladang memiliki arti tanah kemenangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kata Anjuk pun berubah menjadi Nganjuk karena proses perubahan bahasa. Adapun berdasarkan penelitian, angka tahun yang tertera pada prasasti Candi Lor adalah tanggal 12 bulan Caitra tahun 859 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 April 937 Masehi. Oleh karena itu, berdasarkan kajian dan analisis sejarah, maka tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat dari kejauhan, candi ini seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai dan ditumbuhi pohon yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh bentuk candi yang sudah rusak parah dan mulai terkikis. Satu keunikan dari candi ini yaitu terdapat pohon kepuh yang menjulang tinggi seakan-akan memperkokoh bangunan di bagian tengah candi. Akar pohon ini seakan membelit candi dan batangnya tumbuh mencondong ke arah selatan. Pohon kepuh itu diperkirakan berusia ratusan tahun, yang keberadaannya seakan menambah kesan dramatis pada candi yang wujudnya sudah tidak utuh lagi. Ketinggian pohon kepuh tersebut sekitar 30 meter, yang mempunyai diameter mencapai 4 meter, dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Kendati demikian, pohon tersebut masih tampak kokoh. Masyarakat sekitar pun tidak berani naik ataupun mengambil dahan maupun ranting. Sebab, masyarakat khawatir hal itu akan membuat candi runtuh, mengingat kondisi bebatuannya yang sudah mulai rapuh. Pemerintah setempat pernah melakukan untuk mematikan pohon tersebut agar tidak semakin menambah kerusakan struktur candi. Akan tetapi, upaya itu sia-sia. Pohon kepuh kini tetap berdiri kokoh, seperti tidak ingin berpisah dengan candi. Meskipun kedepannya akan ada potensi untuk merusak struktur candi, keberadaan pohon kepuh justru menjadi daya tarik bagi pengunjung. Akar-akar yang membelit bebatuan itu menambah kesan estetik candi sebagai tempat wisata sejarah di Nganjuk. Jika dilakukan pemugaran dengan menghilangkan pohon kepuh, hal itu pasti akan mengurangi keindahan dari Candi Lor. Pada perkembangannya, Candi Lor kerap kali menjadi tempat perayaan atau upacara adat. Di samping itu, Candi Lor tidak hanya menawarkan keindahan panorama sejarah yang memekau, tetapi juga memiliki taman yang indah yang semakin menambah daya tarik objek wisata ini. Kombinasi antara candi yang megah dan taman yang cantik, serta terletak di tengah-tengah persawahan warga,
berlatar belakang Gunung Wilis yang menciptakan suasana menyenangkan dan menawan untuk menikmati sejarah kota angin ini. Saat berkunjung pun dapat memanfaatkan area sekitar candi untuk mengabadikan momen berharga berupa video atau foto dalam latar belakang yang mempesona. Meskipun candi ini relatif kecil dan sederhana dibandingkan dengan candi-candi besar lainnya, Candi Lor memiliki keunikan tersendiri sebagai salah satu objek wisata bersejarah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Demikian video saya tentang penjelasan Candi Lor yang berada di daerah Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.